Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 22 mata kuliah Manajemen Bencana dengan saya sendiri, Martin Jonathan Butar-Butar dengan 3 digit NIM terakhir 038 dan rekan saya, Rizky Nur Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 060. Sekarang kami akan menampilkan video mengenai mitigasi bencana yang dimana bencana yang kami ambil yaitu mengenai tanah longsor. Selamat menyaksikan. Rusak, bahkan 15 diantaranya rusak berat akibat bencana tanah bergerak di Cianjur, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur kampung Sukajadi, Cianjur, Jawa Barat memicu pergerakan tanah. Pasca terjadinya pergerakan tanah yang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan, hingga saat ini warga terdampak membutuhkan posko dapur umum dan tempat pengungsian. Ada 191 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat dan saudara terdekat. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Purwakarta diguyur hujan deras dan menyebabkan bukit di atas permukiman longsor. Tebing setinggi lebih dari 50 meter longsor dan menimpa sejumlah warga yang sedang mengepak sayuran dan sebuah mobil bak terbuka pengangkut sayuran di kawasan Desa Tububuk di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau jatuhnya gumpalan besar tanah. Tanah longsor pada umumnya terjadi pada saat musim hujan dan terjadi di daerah yang curam. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Pada saat musim kemarau, tanah akan kering dan membentuk rongga-rongga. Kemudian pada saat musim hujan, air akan memasuki rongga-rongga tanah yang kering tersebut sehingga menyebabkan tanah bergeser. Tanah bergeser akan menyebabkan erosi tanah yang akhirnya akan menjadi tanah longsor. Yang kedua yaitu lereng terjal. Pembentukan lereng atau tebing terjal diakibatkan oleh adanya pergerakan angin dan juga air di sekitar tebing yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada tebing tersebut. Nah, pengikisan ini akan menyebabkan dan akan memicu terjadinya longsor. Yang ketiga adalah tanah yang kurang padat. Misalnya adalah tanah liat. Pada saat musim panas, tanah tersebut akan mudah pecah, sedangkan pada saat musim hujan, tanah tersebut akan lembek. Yang keempat yaitu terjadinya erosi atau pengikisan. Tebing yang kekurangan pohon akan lebih mudah terkikis dan lebih mudah terjadi erosi sehingga akan menyebabkan tanah longsor. Yang kelima adalah getaran. Getaran yang dihasilkan oleh lalu lintas di jalan sekitar lereng akan menyebabkan tanah longsor. Yang keenam yaitu pengundulan hutan. Hutan yang gundul akan mempengaruhi struktur tanah yang ada di tebing yang mengakibatkan sedikitnya daerah resapan dan juga tanah akan melonggar. Hal ini akan memicu terjadinya longsor. Dampak kesehatan akibat tanah longsor yaitu yang pertama, munculnya berbagai penyakit pasca bencana seperti kolera, diare, malaria, infeksi dada, demam berdarah, tipes, hepatitis A, infeksi vagina, dan penyakit anak-anak seperti kurang gizi dan lain sebagainya. Kemudian menyebabkan fasilitas air bersih menjadi menurun. Selanjutnya, trauma kejiwaan serta akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi pada wanita dan pasangan. Selain dampak kesehatan yang disebutkan tadi, ada beberapa dampak lainnya yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. Seperti yang pertama, memakan banyak korban jiwa. Yang kedua, merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Yang ketiga, kerusakan bangunan seperti perkantoran, perumahan, dan juga rumah ibadah yang akan mengalami kerusakan yang parah. Yang keempat, mengakibatkan aktivitas manusia terhambat, merugikan baik bagi masyarakat dan juga baik bagi pemerintah. Dan dampak yang kelima yaitu lahan menjadi kritis, menyebabkan penipisan cadangan air bawah tanah, dan menutup lahan produktif seperti sawah, kebun, dan lainnya. Yang pertama yaitu membangun bangunan yang dapat menahan longsor. Kemudian yang kedua, memperbaiki saluran irigasi dan drainase. Kemudian yang ketiga, melakukan penghijauan, pemeliharaan, dan perawatan secara rutin. Yang keempat, penyuluhan mengenai bencana tanah longsor dan pelatihan simulasi bencana. Yang kelima, relokasi daerah yang rawan longsor. Yang keenam, pembangunan teknologi peringatan bencana tanah longsor. Yang terakhir yaitu mengurangi tingkat keterjalan lereng dengan membuat terasering. Sekian video dari kami, semoga informasi yang ada di dalam video tersebut bermanfaat.
Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kasih, dadah.